Siapa sangka negara yang selama puluhan tahun dicap sebagai eksportir bahan mentah dengan citra kuli sawit dunia, hari ini justru berdiri tegak sebagai raja BBM terbarukan se-Asia Tenggara. Bukan cuma jadi pemain, tapi pemimpin pasar. Dan yang bikin geger, jalan menuju mahkota itu ditempuh lewat satu keputusan nekat, menyita jutaan hektare lahan sawit yang selama ini dikuasai korporasi Malaysia dan Singapura. Bukan main-main, ini bukan gertakan politik. Ini langkah strategis, berani, dan buat sebagian negara tetangga, bahkan dianggap sebagai serangan lunak terhadap status quo regional. Semua bermula dari keresahan lama yang menumpuk. Selama bertahun-tahun, sawit kita terus diekspor mentah. Nilai tambahnya dinikmati di luar negeri. Sementara itu, Indonesia masih impor BBM, masih rawan krisis energi, dan masih rentan tekanan global. Pemerintah tahu ada yang nggak beres, tapi tekanan oligarki, kontrak jangka panjang, dan permainan mafia lahan bikin tangan negara serasa terikat. Sampai akhirnya, perubahan iklim, harga minyak dunia yang makin nggak masuk akal, dan ancaman resesi energi membuat negara ini nggak bisa terus diam. Momentum itu datang pada awal 2025, ketika audit kepemilikan lahan sawit nasional dimulai secara besar-besaran. Kementerian Agraria, ISDM, LHK, dan KPK bersatu dalam satu tim lintas lembaga. Mereka buka data, lacak jejak digital, bongkar kepemilikan lewat Panama Papers versi lokal. Hasilnya bikin merinding. Lebih dari 2 juta hektare lahan sawit, lahan subur, strategis, dan berproduktivitas tinggi, ternyata dikendalikan oleh entitas asing. Sebagian besar berasal dari Malaysia dan Singapura. Mereka pakai nama lokal, pakai sistem nomini, atau struktur cangkang yang rumit. Tapi ketika jejak uang dan kepemilikan saham dilacak sampai ke akar, semuanya terbuka. Dan saat itulah negara mengambil sikap. Dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh negeri, Presiden menyatakan bahwa semua lahan sawit yang tidak sesuai tata kelola, tidak berizin resmi, atau digunakan untuk menghindari pajak dan kedaulatan ekonomi akan diambil alih negara. Tidak peduli siapa pemiliknya, tidak peduli seberapa besar grup bisnis di belakangnya. Ketegasan ini langsung bikin ramai. Bursa saham di Kuala Lumpur terguncang. Investor Singapura mulai tarik diri dari proyek-proyek agribisnis. Tapi Indonesia tetap melangkah. Hukum ditegakkan, izin dicabut, lahan disita. Dan semua dikembalikan kepada negara untuk dikelola sebagai aset energi nasional. Dalam waktu singkat, lahan yang sebelumnya jadi tambang emas bagi investor asing, sekarang jadi basis produksi BBM hijau. PT PN, Pertamina, dan perusahaan energi baru milik negara langsung membangun fasilitas produksi biodiesel dan bioaftur. Teknologi dari dalam negeri dikombinasikan dengan kemitraan dengan negara-negara Eropa yang sedang gencar transisi energi. Hanya dalam waktu 9 bulan, Indonesia bukan cuma bisa mencukupi kebutuhan biofuel domestik, tapi juga mulai mengekspor ke negara-negara tetangga. Filipina, Thailand, bahkan Australia mulai antre untuk dapat pasokan. Efeknya menyebar cepat. Harga BBM dalam negeri mulai stabil. Ketergantungan terhadap minyak impor menurun tajam. Cadangan devisa menguat. Tapi bukan cuma angka-angka itu yang penting. Yang lebih penting adalah bagaimana rakyat kecil mulai merasakan langsung dampaknya. Desa-desa sawit yang dulu hanya jadi buruh di tanah sendiri, sekarang dilibatkan dalam sistem koperasi energi. Petani diajak jadi pemilik saham, bukan cuma buruh panen. Lulusan SMK Pertanian dilatih jadi teknisi energi. Perempuan desa diajari kelola limbah sawit jadi bioetanol skala rumah tangga. Revolusi ini nggak cuma soal teknologi, tapi soal keadilan. Di level global, langkah Indonesia langsung mengubah peta kekuatan energi Asia Tenggara. Malaysia murka. Mereka melobi ASEAN agar Indonesia dihukum karena melanggar prinsip non-intervensi ekonomi. Singapura lebih elegan. Mereka ajukan arbitrase lewat jalur internasional. Tapi Indonesia siap. Argumen kita kuat bahwa semua kebijakan ini adalah untuk kedaulatan, keberlanjutan, dan demi masa depan rakyat sendiri. Bahkan, banyak negara berkembang mulai bersimpati. Mereka lihat Indonesia sebagai contoh negara yang berani menata ulang kepemilikan sumber daya. Sementara itu, negara-negara maju pun mulai berubah sikap. Uni Eropa yang dulu getol menyudutkan sawit Indonesia, sekarang malah ingin kerjasama dalam proyek energi berkelanjutan. Perusahaan Jerman dan Swedia tertarik investasi di bioaftur Indonesia.
Jepang mulai bangun pelabuhan khusus untuk ekspor biofuel dari Kalimantan ke Osaka. Amerika, mereka memantau, tapi diam-diam kagum. Karena ternyata, Indonesia membuktikan bahwa transisi energi nggak harus dimulai dari negara kaya. Justru dari negara berkembang yang tahu betul betapa pentingnya kemandirian energi. Dalam negeri pun mengalami perubahan besar. Pemerintah meluncurkan program Green Desa Mandiri Energi. Setiap desa penghasil sawit diberi akses pembiayaan murah untuk membangun fasilitas bioenergi lokal. Anak-anak muda didorong bikin startup energi hijau. Lembaga pendidikan vokasi disesuaikan kurikulumnya untuk kebutuhan energi masa depan. Bahkan, bank-bank BUMN sekarang punya produk kredit khusus buat petani sawit yang ingin beralih ke produksi energi. Tapi, tantangan tentu belum selesai. Masih banyak elit lokal yang coba bermain lewat celah hukum. Masih ada perlawanan dari kelompok-kelompok yang ingin sistem lama kembali. Tapi rakyat sudah mulai sadar bahwa perubahan ini nyata, bahwa negara bisa hadir, dan bahwa sumber daya itu harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan segelintir orang. Kini, dunia menatap Indonesia dengan cara baru. Bukan lagi sebagai eksportir mentah, bukan lagi sekadar lumbung komoditas, tapi sebagai pionir dalam era baru, energi terbarukan berbasis kehutanan dan perkebunan tropis. Model Indonesia mulai dikaji oleh negara-negara di Afrika, Amerika Latin, bahkan kawasan Pasifik. Indonesia bukan lagi pengikut, tapi penentu arah. Dan inilah titik balik sejarah. Sebuah bab baru yang tidak ditulis dengan tinta diplomasi saja, tapi dengan keberanian. Indonesia membuktikan bahwa ketika negara berdiri tegak, kedaulatan bukan cuma kata-kata. Ia nyata, bisa dirasakan, dan bisa mengubah nasib jutaan orang. Jadi, kalau hari ini kamu masih ragu bahwa Indonesia bisa jadi kekuatan energi dunia, mungkin kamu belum melihat dengan mata terbuka. Karena sejarah sedang ditulis, hari demi hari, dari Kalimantan hingga Riau, dari Sumatera ke Sulawesi. Dan kita semua bagian dari cerita besar ini. Cerita tentang bangsa yang tak lagi mau tunduk, tak lagi mau dibeli murah, tak lagi mau cuma jadi penonton. Sekarang, waktunya kita kawal momentum ini. Bukan hanya serahkan semua ke pemerintah, tapi juga ikut jaga, ikut awasi, dan ikut terlibat. Dukung energi hijau, dukung koperasi desa, dukung kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat, bukan konglomerat. Karena kalau bukan kita yang rawat, siapa lagi? Indonesia sedang bangkit. Bukan dengan senjata, bukan dengan ancaman, tapi dengan energi. Energi yang bersih, yang adil, dan yang berdaulat.